Masuklah ke Protestan. Tapi setelah masuk Protestan, saya mulai berpikir lagi, kok masih ada yang kurang kayaknya nih dari Protestan itu. Mulailah saya mencoba mencari kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu sendiri. Saya tidak tahu Al-Quran itu apa. Saya masih ibaratnya belum punya pandangan tentang Islam itu sendiri. Islam itu menurut saya masih di seberang lah. Ya, menurut saya masih apalah itu Islam gitu belum kan. spesifik ya pada saat itu ya. Saya belum tahu Al-Quran, saya belum tahu Islam. Saya masih bergelut di dalam Kristen itu sendiri. Ini sudah Protestan ya. Di dalam Protestan itu saya coba belajar Alkitab, saya coba pelajari ibadah-ibadahnya. Kok kayak ada yang janggal gitu ya. Yang boleh contohin nggak yang maksudnya di janggal tuh yang gimana? Nggak apa-apa ya? Satu aja, iya nggak apa-apa. Seperti kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas. Balik lagi bersama saya Don Fatih di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Bagi mereka yang mau berpikir tentunya ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami berjumpa dengan salah satu narasumber yang insya Allah akan membagikan kisahnya di sini ya, Masya Allah, yang sudah ada di sebelah saya, yaitu adalah Mas Andi. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Maaf nih agak telat tadi perjalanan. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi datang dari jam berapa di sini? Tadi sih nyampe sini sekitar jam 2 ya. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah tuh jam setengah 11. Setengah 11? Diantar sama Mas Coki? Sama Mas Coki tadi. Itu 2 motor apa? Satu motor. Satu motor ya. Baik ya. Mohon maaf sekali lagi atas mungkin ketidakinian ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, tapi ini izin nih, pada kesempatan hari ini saya pengen tahu bagaimana sih kisah hijrahnya. Kabarnya mualaf berapa tahun? Udah kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun? Iya. Dan ini Ramadan yang keberapa nih? Ini Ramadan yang kedua. Masya Allah. Seneng ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Nah, apa namanya? Kalau boleh tahu, dulu tuh agamanya apa kalau boleh tahu? Dulu saya dari keluarga besar itu Katolik. Ya. Keluarga besar itu semua Katolik. Tapi setelah beranjak dewasa, saya pindah ke Protestan. Oh, kok bisa pindah itu? Gimana ceritanya? Ini menarik. Ini unik kali ya. Iya. Jadi memang pada saat ibadah itu, ini sih mungkin dari pribadi saya aja, dari hati saya merasa kayak ada yang kurang nyaman gitu di hati saya pada saat saya beribadah. Seperti mohon maaf gitu kan, ada atribut-atribut patung dan sebagainya. Tapi ini dari sisi saya secara pribadi ya. Akhirnya saya mencoba mencari kebenaran, kok kayaknya agak bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Ya. Akhirnya singkat cerita saya mencoba memutuskan untuk hijrah ke Protestan, karena di Protestan tidak ada atribut-atribut patung segala macam, dan tradisi-tradisi gereja yang sudah di bawah itu kan sudah nggak ada lagi, sudah ibaratnya sudah diprotes lah ya. Iya, protes. Iya, namanya Protestan. Masuklah ke Protestan. Tapi setelah masuk Protestan, saya mulai berpikir lagi, kok masih ada yang kurang kayaknya nih dari Protestan itu. Mulailah saya mencoba mencari kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu sendiri. Saya tidak tahu Al-Quran itu apa. Saya masih ibaratnya belum punya pandangan tentang Islam itu sendiri. Islam itu menurut saya masih di seberang lah. Ya, menurut saya masih apalah itu Islam gitu belum kan. Spesifik ya pada saat itu ya. Saya belum tahu Al-Quran, saya belum tahu Islam. Saya masih bergelut di dalam Kristen itu sendiri. Ini sudah Protestan ya. Di dalam Protestan itu saya coba belajar Alkitab, saya coba pelajari ibadah-ibadahnya. Kok kayak ada yang janggal gitu ya. Yang boleh contohin nggak yang maksudnya di janggal tuh yang gimana? Nggak apa-apa ya? Satu aja, iya nggak apa-apa. Seperti kayak dari Alkitab itu sendiri kan. Di Alkitab itu sendiri kan masih ada unsur tauhidnya. Kalau kita pelajari ya. Tetapi kenapa di dalam doktrin kekristenan, baik itu Katolik maupun Protestan, ada Trinitas, Tritunggal. Nah, ini yang saya agak janggal di sini. Lalu yang kedua dari hari raya ibadah. Seperti hari Minggu.
hari Paskah, hari Natal, itu tidak pernah diperintahkan secara langsung di dalam Alkitab. Oke. Ya, hari raya hari Minggu, ibadah raya setiap hari Minggu tidak pernah diperintahkan. Hari raya Paskah pernah diperintahkan, tetapi tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan. Oke. Harusnya kan kita makan daging domba Paskah ya, Oh iya, domba ya? Domba Paskah Disebutnya, dan oh iya iya. roti tabragi 7 Roti hari. iya. Lalu untuk Natal sendiri kan tidak pernah diperintahkan juga. Tidak pernah disyariatkan lah kalau bahasa Islam, kita. ya. Dan juga mungkin tanggal 25 Desember juga bukan benar-benar tanggal lahirnya. Gitu. Iya, dan banyak yang bilang kayak gitu. Dan saya sempat sharing juga kepada pendeta-pendeta di gereja saya, apakah tanggal 25 Desember itu benar hari raya Yesus Kristus? Dan mereka bilang, kebanyakan dari mereka bilang enggak. Kemungkinan besar enggak, karena kan 25 Desember itu musim dingin. Betul. Nggak mungkin dong orang Majus bisa pergi ke tempat Yesus lahir, ke Betul. Bethlehem gitu kan. Betul, Bethlehem. Ibaratnya seperti itu. Nah, dari situ saya mulai mencari nih. Nah, oke. Karena ada kejanggalan, saya mencari. Ada Islam nih. Apa sih yang Islam katakan? Oke. Tapi, mohon maaf ya, berarti nggak ada pandangan apa-apa nih terhadap Islam. Mungkin kan banyak orang yang mungkin frame ya, bahwa Islam itu begini, begitu. Awalnya ya. Oke, gimana? Waktu masih Kristen, saya menganggap Islam itu nggak jelas. Keras gitu kan, Oke. teroris. Pasti. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata itu hanya di media saja. Pada saat praktek di lingkungan, nggak semua seperti itu. Iya. Ya nggak? Kita taunya di media nih, oh ada umat Islam Ngebom. rusuh, ngebom, demo. Kita tahu selingkup medianya aja kan. Kita nggak tahu pada prakteknya seperti apa gitu kan. Misalnya ada organisasi yang rusuh, ada demo apa gitu kan. Kita nggak tahu sebelum-sebelumnya tuh kenapa. Padahal kan kalau kita pelajari lebih lanjut ada tahapan-tahapannya. Iya, betul. Nggak ujuk-ujuk langsung demo, langsung rusuh. Enggak. Oke, berarti pandangannya itu ya secara umumnya global. Secara umum ya Gitu dulu. Nah, akhirnya ke trigger ke Islamnya gimana ceritanya? Atau mungkin kenapa harus Islam gitu ya? Ya, karena awalnya karena kejanggalan itu. Saya merasa Kejanggalannya tadi ya. Oke. ini agama yang saya anut nih bener nggak sih? Karena konsekuensinya kalau saya sampai salah pilih, akibatnya itu kan di akhirat selamanya. Kalau sampai saya salah pilih, Iya. berarti saya nggak boleh salah pilih dong. Iya. Ya, apakah ini yang benar atau ini yang benar? Gitu. Konsekuensinya di neraka selamanya. Iya, betul. Itu yang jadi pertimbangan saya. Dan terus terang saya takut gitu. Makanya saya mencoba mengeluarkan doktrin saya dulu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Nasrani. Saya buang doktrin saya dulu. Saya lihat dari dua sisi. Ada Nasrani, ada Islam. Menggunakan akal sehat Ya. mungkin ya. Kita gunakan akal sehat dulu deh. Iya. Kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Oke. Dari situ. Dan saya juga berdoa, ya Tuhan, masih Tuhan kan. Si Tuhan ya. Oke. Ya Tuhan, itu saya doanya pakai Allah kan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tolong kasih saya petunjuk mana yang benar gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya coba pelajari. Dari sisi Alkitabnya saya pelajari, dari sisi Al-Qurannya juga saya pelajari. Dari sisi Al-Quran saya pelajari, tidak ada yang salah dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Terus, kalau seandainya Al-Quran itu nggak salah, berarti saya nggak punya alasan untuk tidak masuk ke dalam Islam. Nah, mulai dari situlah ke-trigger. Akhirnya coba lihat YouTube, kajian-kajian, ada ustadz-ustadz yang besar gitu kan. Dan kajian-kajiannya itu bukan kajian tentang mualaf atau segala macamnya, tapi tentang Islam itu sendiri. Misalnya dalam kehidupan beragama, kehidupan bersosial. Dan saya melihat nggak ada yang salah. Apa yang salah gitu kan? Tetapi dulu pada saat di Kristen kayaknya, Islam tuh kayaknya salah gitu kan, sesat dan mohon maaf gitu ya, dari sudut pandang dulu sebagai seorang Kristen. Tapi setelah saya lihat, nggak ada yang salah. Terus, apa alasan saya untuk tidak masuk Islam gitu? Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Akhirnya, mungkin kalau boleh tahu, nonton Ustadz siapa pada saat, kalau YouTube masih ingat nggak apa? Masih ingat ada beberapa, tapi
mungkin nggak perlu disebut kali ya. Iya. Oke, mungkin ada ya salah Kalau satu disebut ustadz orang pasti tahu lah, ustadz ini pasti tahu. ya. Oke, Masya Allah. Memang itu pentingnya mungkin media sosial ya. Iya. Jadi ini pelajaran penting nih buat mungkin kita semua ya, bahwa media sosial itu penting ya untuk disebarluaskan dakwah itu. Betul. Karena salah satunya nih Mas Andi nonton gitu. Iya, dan entah kenapa lagi buka YouTube tahu ada kajian ustadz siapa gitu kan, kajian ustadz siapa. Oke. Akhirnya memutuskan untuk nah ini perjalanannya untuk ikrar sadatnya gimana nih? Atau di mana dan kemudian apa? Mungkin ada dramatisnya atau gimana? Ada pergumulan dulu kan dalam iya. mencari kebenaran kan kita waktunya kurang lebih lama, kurang lebih setahun. Sempat apa ya, bimbang gitu kan, masuk Islam bener nggak nih gitu kan. Akhirnya kita mantepin dulu, cari fakta-faktanya, fakta tentang Kristen, fakta tentang Islam, lalu dari Alkitab itu sendiri, dari Al-Quran itu sendiri, dari syariat-syariatnya sendiri kan, hukum-hukumnya sendiri. Kayaknya singkat cerita sudah mantap lah di Islam gitu kan. Setelah sudah mantap, barulah mulai pengen syahadat nih. Ada dorongan itu ya? Dorongan. Dan memang sempat ada kisah unik juga. Saya sempat pengen minta satu tanda gitu kan. Nah, saya udah mantep nih pengen masuk Islam. Ya Tuhan tolong berikan satu tanda deh. Satu tanda kalau memang ini yang benar gitu kan. Akhirnya, ini saya ceritain nggak apa-apa ya. Akhirnya satu ketika di kantor, lagi ngobrol-ngobrol, teman saya habis sholat asar. Papasan sama saya, nyeletuk aja. Di, kamu nggak sholat? Apa? Teman kantor. Teman, oke. Teman kantor. Habis sholat asar, selesai, papasan sama saya, dia nyeletuk. Di, kamu nggak sholat? Ketrigger deh. Masya Allah, padahal belum. Secara akal sehat kan nggak mungkin ya. Iya. Orang Muslim ngomong ke orang Kristen Nyuruh seperti sholat. itu, kan nggak wajar gitu kan. Mungkin ini tanda. Akhirnya pulang ke kerja, saya ngomong sama beliau, Pak, saya cerita, saya cerita Cerita yang tadi gitu cerita ya? yang tadi begini-begini. Terus saya bilang, Pak, saya pengen syahadat. Masya Allah. Akhirnya sama teman saya itu besoknya langsung dibawa ke Sunda Kelapa. Besok dibawa ke Sunda Kelapa sama beberapa teman, ditemani 3 orang. Ketemu sama Ibu Fatimah di sana. Ya. Langsung diurus administrasi segala macam. Saya syahadat. Gimana tuh pas ikrarnya? Mungkin perasaan ataupun Gemeteran. Iya, kan konsekuensinya harus meninggalkan Tuhan sebelumnya nih, harus meninggalkan semua doktrin. Betul. Itu gimana tuh pas syahadat? Waduh, nggak bisa diungkapkan itu ya. Apalagi pada saat syahadat itu kan bener-bener kayak, wah, luar biasa lah. Dan emang Ibu Fatimah emang salah satu banyak sekali mensyahadatin orang ya. Kalau saya lihat ya. Kami kalau saya pribadi boleh ngomong, kalau Ibu Fatimah nonton ini, terima kasih ya, Masya Allah, syukron jazakallah atas tenaganya untuk diluapkan untuk mu'alaf ini, termasuk Mas Andi ini bisa datang ke Ibu Fatimah, Masya Allah. Saya kenal dekat Insya Allah dengan beliau, ya, sering beberapa mampir juga. Kira syahadat di sana ya. Dan biasa kan ada program ya, kalau di Sunda Kelapa itu kan ada program. Betul, ada harus belajar, ya? Pembelajaran kurang lebih 3 bulan. Oke. Itu, tapi ngikut pelajarannya atau gimana? Ikut sampai dapat sertifikat mu'alaf. Ya. Kira syahadat, tapi mohon maaf ya, pasti kan kita kan harus khitan nih, gitu. Betul. Kan, ya. Atau ada khitan nggak Mas Andi? Ya wajib. Habis syahadat nggak lama kan, seminggu 2 minggu saya khitan. Oke. Ya sempat ada rasa takut juga sih. Tapi ya namanya itu sudah hukumnya wajib. Allah ya udah, Masya Allah. Ikutin aja lah, ngalir aja itu. Baik. Nah, Mas Andi ini baru kali ini ya tampil di YouTube ya? Betul. Baru kali ini ya. Dan mungkin Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya nih bisa hadir di Ngaji Cerdas. Mudah-mudahan siapapun yang tahu Mas Andi ini nonton dan tahu bahwa Mas Andi ini sudah Muslim gitu ya. Karena banyak katanya nggak tahu ya. Ya, sampai sekarang kan masih banyak teman-teman yang sebenarnya belum tahu. Oh, belum tahu ya. Oke. Yang teman-teman Nasrani itu. Teman-teman Nasrani kan belum tahu. Dan karena mungkin pandemi juga kan kita jarang ketemu juga. Oke, Mas Andi, saya boleh tahu nggak, mungkin Mas Andi ini ya dari keluarga anak keberapa dan kemudian keluarga sekarang masih gimana dan gimana keakraban sebelum dan sesudah menjadi seorang Muslim? Oh iya, baik.
Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga saya itu semua menganut Katolik. Ya. Dan kehidupan sebelum mualaf dan sesudah mualaf, ya biasa aja. Gitu ya. Saya tetap tinggal satu rumah, saya tetap hidup di dalam keluarga yang sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuma bedanya ya mereka ke gereja, saya ke masjid. Dan alhamdulillah keluarga menerima. Oh. Dan- Awal-awal juga temennya tetap langsung atau Ya mungkin ada sedikit pertanyaan gitu kan, kenapa sih masuk Islam? Ya saya jelasin lah, ini jalan hidup saya ke sini begini-begini ya. Keluarga terima, dan bukan cuma terima, keluarga pun dukung. Masya Allah. Ya. Bahkan maaf gitu ya, ibaratnya kalau kita mau sholat subuh atau sahur kesiangan gitu kan, orang tua bangunin saya. Bangunin. Jadi benar-benar bukan cuma disetujui tapi didukung oleh orang tua saya. Subuh kadang kalau kesiangan dibangunin, sahur kalau kesiangan dibangunin, perlengkapan sholat dibeliin gitu kan, Allah. kayak baju koko segala macam. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah tidak ada yang namanya Pergejolakan. bergejolak di dalam keluarga, nggak ada. Menerima semua ya. Semua menerima dan bahkan mendapat pujian dari tetangga-tetangga. Malah orang tua saya yang lebih suka cerita ke tetangga, oh anak saya mualaf. Sampai tetangga yang di ujung tahu saya mualaf gitu kan. Masya Allah. Saya nggak pernah cerita, orang tua saya yang cerita. Allah Akbar. Ya berarti ya mudah-mudahan aja nggak hanya menerima Mas Andi tapi menerima Islamnya ya. Amin, ya mudah-mudahan kedepannya ya doa saya sih keluarga juga bisa menerima Islam itu sendiri. Ya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Nggak ada yang Tapi nggak tetap kalau hidayah mah hanya prerogatif Allah. Kita nggak bisa Iya. ngapa-ngapain kalau soal Betul. kayak gitu. Tapi beruntung Mas Andi, banyak soalnya mualaf itu kan mereka ya ada yang diusir gitu ya. Iya. Ada yang dimarahin kayak Mas Coki gitu. Coki Iya. dimarahin gitu kan. Tapi untungnya masih sekarang udah gabung lagi gitu. Ya, Iya. tapi Mas Andi beruntung apa keluarga nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Baik Mas Oki, kalau dari segi ibadah pengalaman ini kan dulu juga di dalam Kristen ataupun Protestan kan ibadah kan ya. Betul, Kemudian di Islam ini ibadahnya kan banyak. betul. Penyesuaiannya gimana nih? Atau mungkin ada sejarah yang mungkin menarik gitu? Justru menarik karena di Islam ini saya merasa ibadah itu lebih ibadah. Iya. Ya, dulu waktu saya di Nasrani, mohon maaf ya, saya ibadah kan cuma seminggu sekali. Seminggu sekali 2 jam, ya cuma 2 jam gitu kan. Tetapi di dalam Islam, ini kita rutin ibadah. 5 kali sehari. Dan mohon maaf gitu kan, di Islam satu hal yang menarik hati saya, Oke. itu adalah pada saat sujud. Nah, sebelum masuk Islam, waktu masih bergejolak gitu kan, mencari kebenaran, saya perbandingkan gitu kan, saya melihat orang-orang Islam nih, muslim-muslim ini, mereka begitu rajin dalam beribadah. Walaupun nggak semua ya, ada yang mungkin kurang rajin. Tetapi sebagian besar mereka rajin ibadah. 5 kali dalam sehari. Betul. Terutama subuh. Gelap-gelap sudah ke musola, ke masjid gitu kan. Nggak sembarang itu ibadahnya. Kenapa mereka bisa begitu rajinnya ibadah? Sedangkan saya yang ibaratnya sudah dengan tanda kutip menerima keselamatan gitu ya pada saat itu, ibadahnya kok cuma seminggu sekali. Sembarangan lah istilahnya. Masuk ke tempat ibadah pakai kasut gitu kan. Kita mau pakai kaos celana pendek juga ibadah masih sah gitu. Tetapi di Islam ada syariat-syariatnya. Saya lihat orang Islam ibadah nggak sembarangan. Sebelum ibadah mereka, maaf, bersuci. Bersuci. Nggak sembarangan, ada tata caranya gitu ya. Pakaian menutup aurat gitu. Dan tata cara ibadah juga semua jelas gitu ya. Nggak sembarangan. Dari situ saya mulai perhatikan, ini mungkin ini yang namanya ibadah ini. Terutama pada saat sujud itu kan. Dan orang Yahudi pun, mohon maaf kan mereka ada sujud kan. Ada sujudnya. Ada sholat dengan syariatnya Musa, syariatnya mereka sendiri. Dari itulah tergerak, wah ini nih ibadah. Dan pada saat masuk Islam pun, saya juga merasakan, ya ini ibadah gitu. Kita sholat, kita sujud gitu kan. Dan mohon maaf kalau saya perhatikan, ketika saya melihat umat muslim sendiri kan mereka lebih mirip Yesus gitu kan. Perilakunya. Iya, pakai gamis gitu kan, berjenggot, sunat.
dari syariat-syariatnya kan umat Islam ini lebih mirip Yesus ketimbang saya. Nggak makan babi gitu ya. Nggak makan babi gitu kan. Kemudian juga, ya gitu banyak sekali. Iya, ya dari situlah tergerak pelajari Islam segala macam, akhirnya masuk Islam. Iya. Tapi nggak ada yang sulit sama sekali ya. Nggak ada yang sulit. Memang pada saat awal mau syahadat ditanyain, ini motivasinya apa nih masuk Islam? Oh iya, baik. Ibadahnya susah loh. Apakah karena wanita? Apakah karena harta? Apa karena jabatan? Saya bilang saya nggak ada pikiran ke sana. Saya cuma pengen nyari kebenaran. Saya nggak mau salah pilih. Kalau saya pilih, konsekuensinya selamanya di neraka. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah menemukan kebenaran. Insya Allah, ya. Ya, berarti sesulit apapun ibadah yang Allah perintahkan tetap dijalani ya, karena konsekuensinya tadi. Ya. Iya. Selamanya itu konsekuensi. Mau sesulit apapun ya kita jalanin aja. Terutama yang wajib ya. Kalau yang sunnah mungkin ya bisa menyusul ya. Bisa kalau menyusul mualaf bertahap gitu kan. Tapi yang wajib ya ayo kita kejar gitu kan. Baik, Mas Andi, ini aduh gemeter lu, saya merinding ya Mas. Ya. Saya juga gemeter. Ya, tadi Mas Andi sempat bilang bahwa sujud itu benar-benar ya menandakan bahwa kita tuh benar-benar tunduk sama Allah ya. Kita bahkan kita nggak tahu nih Allah tuh, kita nggak ngeliat wujudnya tuh gimana kan. Iya. Tapi apa namanya, kita mau sujud, umat Islam tuh mau sujud sama Allah. Betul. Gitu ya. Dan uniknya apapun status orang, apapun jabatannya, berapa banyak uang yang dia miliki, sujudnya tetap sama kan. Mau di depan, mau di belakang, tetap sujud. Mau dia staff, mau dia manajer, mau dia kuli bangunan, tetap sujud. Nah itu, seragam gitu kan. Nah inilah ibadah. Kita nggak di ibaratnya reserve kursi di depan atau saf depan khusus ini kan enggak. Iya. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Kabarnya kalau manusia itu punya letak tahta tertinggi adalah kepala ya, kehormatan manusia itu kan di kepala ya. Iya. Maka ketika Allah perintahkan ya, langsung sujud langsung gitu. Iya. Ya. Untuk menandakan kamu tuh nggak ada apa-apanya sama saya. Betul. Iya. Masya Inilah Allah. kenikmatan ibadah kita kan pada saat sujud itu. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang apaan itu sujud segala macam ya, nungging-nungging, ya ente salah gitu ya. Ya, kita itu justru menaati perintah Allah. Allah itu maha besar, dan juga Allah mengatakan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, dan maka sujudlah kamu kepada saya. Dan for informasi bahwa nggak ada satupun Tuhan, hatta itu termasuk Kristen ataupun Protestan, Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan, Yesus itu nggak pernah mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan sujudlah kepada dia. Nggak ada. Bener nggak? Betul. Dan itu juga udah saya pelajari dari sejarah-sejarah kekristenan itu sendiri. Iya. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Dan bahkan konsep Trinitas itu kan mungkin teman-teman yang udah mualaf, yang udah berpengalaman, yang lebih berilmu lah. Kita sama-sama tahu bahwa konsep Trinitas itu kan jauh sesudah Yesus. Itu Meninggal. abad kedua, abad ketiga baru ada konsep Trinitas. Iya. Dan itu bahkan yang menyelenggarakan Kekaisaran Romawi. Tapi mungkin kita nggak jauh ke sana lah ya. Ya, gitu ya. Tapi ini bukan berarti Mas Andi ini menghina atau apa. Ini kan sesuai dengan pengalaman gitu ya. Dan teman-teman yang mungkin yang non Muslim juga boleh cerita bagaimana pengalaman murtadnya gitu, ya terserah ya gitu. Ya. Kita juga sama cerita aja, nggak ada bermaksud apa-apa. Cuman kalau dikatakan agama yang paling benar mana, ya itu adalah tetap Islam. Kita harus wajib bilang gitu. Baik, Mas Andi, mungkin kalau Mas Andi punya pesan-pesan nih buat sahabat semua, sahabat ngaji cerdas, baik mereka yang sudah Muslim ataupun mereka yang mualaf, mungkin kira-kira mau pesan apa motivasinya? Sudah mualaf ya? Iya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mualaf, ya mari kita tingkatkan ibadah kita lebih mantap lagi, supaya kita tetap ibaratnya istiqomah ya. Ya. Tetap belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah lengah, tetap rajin ibadah, dan insya Allah kita akan menjadi yang lebih baik lagi gitu. Amin. Dan mungkin untuk teman-teman yang sudah Muslim atau teman-teman yang lebih berilmu lah dari saya, mari kita pererat persaudaraan kita. Masya Allah. Karena saya sebagai mualaf, dari sisi saya sebagai seorang mualaf, seorang Islam yang baru,
banyak perbedaan antara umat muslim. Nah, perbedaan antara pendapat lah ya, yang mungkin kita sudah tahu lah, rahasia umum. Tetapi saya berharap, ya mungkin pesan ini kalau bisa didengar ya, insya Allah didengar gitu ya. Saya berharap teman-teman muslim bisa kita lebih bersatu lagi. Kalaupun ada perbedaan 1-2 pendapat, ya oke lah. Tetapi jangan sampai karena perbedaan itu, kita jadi saling caci maki, saling menghina, bahkan mohon maaf ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang potong video sana, potong video sini, diadu domba gitu kan. Ya kalau bisa ya kita kurangilah hal-hal yang seperti itu. Kita sampaikan hal-hal yang positif, persatuan dan kesatuan umat Islam. Masya Mungkin Allah, itu ya. dari saya. Ya. Karena semua kita ini bersaudara ya ini. Ya, kita bersaudara. Apapun madhab kita, apapun pegangan fikih kita gitu ya. Kita ini tetap saudara. Dan juga harusnya diedukasi kepada, karena mualaf belum banyak yang tahu tentang perbedaannya. Nah, naasnya banyak sekali di antara kita mungkin yang oknum ya, yang mereka menyebarluaskan tentang perbedaan pendapat ya. Seharusnya jangan. Kalau kita sudah pegangan fikih ya sudah pegang saja fikih itu, dan tanpa harus menyalahkan fikih orang lain seperti itu. Betul. Karena kan perbedaan adalah rahmat ya. Betul. Ya. Jangan sampai nanti yang pengen mualaf jadi bingung nih. Jadi, iya. Ini kok ulamanya pada Berbeda beda pendapat, gitu ya. bertengkar. Wah. Itu sayang sekali ya. Iya. Memang itu Mas, benar Mas, kita harus menjalin sila ukhuwah Islamiyah, itu memang harus benar ya. Iya. Baik. Terakhir nih sebelum ditutup, tanggapannya tentang Islam kafah. Islam kafah. Yang kan kalau dalam Islam kan harus menyeluruh ya masuk Islamnya, dari kemudian tutup aurat gini dan seterusnya. Ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka perlu dikasih booster ya, supaya mereka bisa menjalankan Islam secara menyeluruh gitu. Enggak yang setengah-setengah. Kadang-kadang satu ambil ayat ini dan satu lagi dia nggak mau jalanin gitu. Nah, ini gimana pesanannya? Iya. Mungkin saya juga kan orang baru ya. Betul, ya. Mungkin ya ada baiknya kita pelajari secara keseluruhan. Kita pelajari dulu, baru kita ambil kesimpulan. Yeah. Jangan terbalik. Kita simpulkan dulu, kita ambil yang mudah, baru kita pelajari. Nanti jadinya kita comot-comot. Nah, nanti di situ kita jadi bisa ibaratnya tersesat. Iya. Kalau bisa kita pelajari dulu keseluruhannya, kita ambil kesimpulan. Betul. Iya. Jadi jangan sampai ya tadi yang seperti Mas Andi bilang ya, jangan sampai comot ini boleh diambil gitu ya. Kita ambil yang enak-enaknya aja nih, comot ini. Iya, jangan gitu, karena Islam itu nggak ngajarin seperti itu ya. Betul. Islam itu bukan hanya sekedar mengatur sebuah ibadah, tapi juga Islam mengatur sebuah apapun itu ya. Iya, kehidupan itu sendiri. Iya, kehidupan itu sendiri. Bahkan hebatnya yang saya salut Mas Andi, Islam itu ternyata bisa dipakai aturannya oleh siapapun. Betul. Termasuk bukan orang Islam, maksudnya terserah gitu. Iya. Kayak misalnya nggak riba, itu kan kalau diterapkan misalnya gitu, iya. Bagus ya? Sangat bagus. Iya. Apalagi kan syariat-syariat Islam ini sangat lengkap. Iya betul. Dari kehidupan kita pribadi di rumah sampai ke pemerintahan. Iya, lengkap ya. Dari atas sampai bawah itu ada hukumnya, ada gitu. Masya Allah. Tinggal kita aja hidup bermasyarakat mau mengaplikasikannya atau enggak gitu kan. Betul. Mohon maaf gitu, ibarat kita mau cebok aja ada tata caranya gitu kan. Masya Allah. Dia itu diajarin nggak di agamin? Wah, kan hukumnya agak ini ya kalau di Nggak ada Nasrani. hukumnya ya, maksudnya. Tapi itu sunnah hukumnya ya, Masya Allah ya. Iya. Jadinya sunnah, ya kan? Pahala dapat gitu. Iya, Ya, betul. Masya Allah. Tadi bener sempat bilang tadi Mas Andi bilang bahwa ya banyak aturannya ya. Dan Banyak. itu bisa diterapkan. Betul. Dan memang yang bikin saya menarik di Islam itu syariatnya itu sendiri. Mungkin orang agak aneh gitu ya. Loh kok hukumnya kan ribet gitu. Iya, Tetapi kalau kita lihat hukumnya, begitu bersih orang Islam gitu loh. Allah. Mau sholat gitu, bersuci. Mau bersuci cebok maaf ya, ada tata caranya. Allah Akbar. Pakai baju ada tata caranya gitu kan. Mau sholat juga kan tata caranya, pakai baju yang bagus, rapi, pakai minyak wangi segala macam. Luar biasa lah. Bermasyarakat pun demikian ya. Bermasyarakat, bersosial, kita harus saling mengasihi. Hukumnya itu hukum kasih. Kasih yang paling kasih siapa nih? Waduh. di Islam nggak ada kata kasih, tapi Betul. prakteknya kasih. Prakteknya itu benar-benar kasih. Inilah yang saya bilang, ini benar-benar kasih. Iya. Kita tunjukkan sebagai umat Islam, kasih itu sendiri. Nggak usah gembar-gembor, kasih begini. Tetapi dari kita hidup, udah kelihatan gitu, wah ini ada kasih. Akhlak ya. Iya, dari kita baca kisah
Nabi Muhammad SAW. Allahumma Kita udah tahu nih, kehidupannya itu penuh dengan kasih. Bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia mendakwah, bagaimana menjadi pemimpin. bagaimana menjadi pemimpin. Berdakwah kan nggak sembarangan, nggak Oh iya, keras-keras gimana. Hmm. Ada tata caranya, hukum kasih. Ayo, mau kasih-kasih nama siapa ya? Masya Allah ya. Jadi kita nggak bergembor kasih segala macam, tapi kita prakteknya memang kasih gitu dari iya. Bahkan dari Nabi Muhammad aja belum dapat wahyu udah diajarkan kasih oleh Allah ya. Betul. Baik. Nah, mungkin itu ya sahabat sekalian, juga mungkin pelajarannya adalah bahwa benar Islam itu nggak hanya mengatur segala aktivitas ibadah saja, tapi Islam juga mengatur sosial, kemudian juga bahkan sampai bernegara itu sendiri ada aturannya dalam Islam. Semua lengkap karena Islam bukan hanya sekedar agama, tapi dia adalah idealisme ya, sebuah apapun itu, baik dia negara ataupun masyarakat dan seterusnya gitu. Baik Mas Andi, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup. Cukup ya. Baik. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari kesempatan ini Mas Andi dapat pahala juga karena banyak yang nonton insya Allah ya. Ya, terima kasih Dan juga banyak. buat kesempatannya juga. Udah diundang di ngaji cerdas, cerdas. Jadi cerdas ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Mas Andi istiqomah selalu. Amin. Kemudian Mas Andi diberkahi sama Allah. Amin. Kesehariannya dan diberi kemudahan segala hal sesuatu insya Allah. Amin. Dan juga saya doakan mudah-mudahan Allah berikan segera pasangan hidup. Amin. Masya Insya Allah. Allah. Mohon maaf ini bukan promosi, tapi ini hanya mendoakan saja gitu. Iya, siapa tahu ya. Mudah-mudahan ya. Barakallah Mas Andi. Amin. Baik. Mungkin itu sahabat sekalian, dari kesempatan sharing kepada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat sekalian, dan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Yang di-share linknya ya, bukan potongan video kemudian di-upload ulang ya, dengan tidak secara sopan gitu ya, karena nggak izin dulu dan kemudian dihapus watermarknya dan seterusnya. Ya, jadilah muslim yang baik dengan berkarya dan berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi. Terima kasih buat kesempatannya. Masya Allah. Senang Semoga ya? Lega ya? ya, semoga ya konten ini jadi besar lah. Amin amin amin.